Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, di video pada malam hari ini aku bakal share cara memilih jurusan yang tepat dan benar. Nah, karena kalau misalnya kalian salah pilih jurusan, itu bakal berdampak banget. Banyak banget resiko yang akan kalian terima. Yang pertama, kalian bakal rasakan kalau misalnya udah kuliah nih, kalian salah pilih jurusan, ini sangat fatal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian salah pilih jurusan, ini juga bisa menyebabkan kalian lolos atau tidak lolos di jalur yang kalian daftar. Karena ada yang namanya pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya. Maka dari itu kalian harus pintar-pintar ya untuk menyimpan jurusan dan kampus sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau misalnya ketukar nih pilihan 1 dan pilihan 2, ini bisa fatal banget, beresiko ya, bisa menyebabkan kalian tidak lolos di jalur tersebut. Maka dari itu kalian wajib banget untuk menonton video ini. Nah, seperti biasa teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan kalau misalnya ada video terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya atau loncengnya ya, supaya kalau misalnya aku ada postingan atau video terbaru mengenai informasi yang telah diberlakukan lagi, kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Instagram Leni Agustin 10, karena di sana aku sedang mengadakan tryout online secara gratis untuk mengetahui apakah kalian sudah mampu mengerjakan soal asli atau belum. Kalian juga bisa mengecek skor atau poin kalian di sana. Maka dari itu silahkan mengikuti tryout online karena itu gratis atau tidak memungut biaya sepeser pun. Ya, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi seperti yang aku bilang tadi, aku bakal share bagaimana sih cara memilih jurusan yang tepat dan juga benar. Karena ada beberapa orang yang pusing atau masih bingung mau memilih jurusan apa nantinya. Karena dalam pendaftaran jalur itu cuma 1 kali dalam 1 tahun. Kalau misalnya kalian salah pilih atau pilihannya tidak tepat, itu bisa beresiko untuk kalian tidak lolos atau gagal dalam jalur tersebut. Maka dari itu kalian wajib banget untuk memperbaiki atau memikirkan secara matang jurusan yang akan kalian pilih. Oke guys, sebelum aku share cara memilih jurusan yang tepat dan sesuai, di sini aku bakal jelasin dulu ada beberapa hal yang membuat kalian bingung dalam pemilihan jurusan. Yang pertama, kalian takut salah pilih jurusan. Yang kedua, kalian belum tahu minat dari diri kalian sendiri. Yang ketiga, kalian belum punya target yang jelas. Dan yang keempat, kalian minder sama diri kalian sendiri. Oke, kalau misalnya kalian memiliki keluhan dari 4 poin tersebut, aku bakal kasih tipsnya di video ini supaya kalian bisa memilih jurusan dengan benar. Yang pertama, cari tahu minat dan bakat kalian. Oke, jadi untuk poin pertama ini sangat penting ya untuk kalian menentukan jurusan apa yang akan kalian pilih nantinya untuk berkuliah kurang lebih dari 4 tahun atau 8 semester ya. Nah, untuk mengetahui apa sih minat dan bakat kalian, itu kalian bisa lihat dari pelajaran yang ada di sekolah kalian, atau hobi kalian, atau kegiatan seperti apa sih yang membuat kalian lebih semangat dalam melakukan hal tersebut. Nah, di sini aku mau kasih contoh, misalnya nih, aku kan di sekolah lebih suka berhitung, oke? Jadi, aku lebih senang untuk memilih jurusan pendidikan matematika. Misalnya di sekolah kalian lebih suka belajar bahasa Inggris, hobi kalian dalam berbicara itu bahasa Inggris, jadi kalian bisa memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi untuk poin pertama, cari tahu dulu minat dan bakat kalian. Kalian itu senangnya ngapain gitu loh di sekolah, apa yang membuat kalian semangat. Bisa jadi itu yang akan membentuk karakter kalian dan bisa memilih jurusan tersebut pada saat ingin berkuliah. Yang kedua, tentukan tujuan hidup kamu. Oke, di sini kalian itu mau berkarir seperti apa?
apa sih tujuan dari hidup kamu selama ini. Nah, jadi usahakan kamu memilih jurusan yang bisa mengantarkan kamu kepada tujuan hidupmu. Contoh lagi nih, misalnya aku mau jadi guru matematika. Nah, aku memilih jurusan pendidikan matematika. Kalau misalnya kamu ingin menjadi pengacara, nah kamu memilih jurusan hukum. Oke, jadi sebelum menentukan jurusan untuk berkuliah, silahkan temukan dulu apa sih tujuan hidup kamu dan kedepannya kamu akan berkarir seperti apa. Dengan cara seperti itu, jurusan yang kamu pilih itu bisa mengantarkan kamu kepada tujuan hidup. Yang ketiga, konsultasikan terlebih dahulu kepada orang yang lebih berpengalaman. Apa nih maksudnya kalian nih? Oke, jadi sebelum kalian memilih jurusan, silahkan konsultasikan dulu kepada orang yang berpengalaman. Misalnya guru BK di sekolah kalian, atau senior-senior kalian, atau orang-orang yang berada di sekitar kalian yang sudah kuliah dengan jurusan yang sama. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa tergambarkan kegiatan perkuliahan dengan jurusan tersebut itu seperti apa. Misalnya nih, kamu berminat di jurusan pendidikan bahasa Arab. Kamu bisa tanya ke senior kamu atau kakak kelas kamu yang setelahnya itu sudah melakukan perkuliahan di bahasa Arab. Kamu bisa tanya, kegiatan seperti apa sih kalau misalnya kita berkuliah di pendidikan bahasa Arab? Jadi, ketika kamu sudah lulus di jurusan tersebut, itu kamu sudah tidak kaget lagi dengan beberapa kegiatannya. Karena ada kemarin permasalahan siswa aku juga yang sudah mendaftar di suatu jalur dan sudah lulus tapi tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Karena katanya tidak sesuai dengan jurusan yang ada dalam dirinya. Terus kenapa harus memilih itu kalau tidak sesuai? Maka dari itu jangan ya teman-teman, kalau misalnya kalian sudah diterima di suatu jalur, silahkan kalian ambil. Maka dari itu pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan bakat kalian, dan kalian bisa mempertanggungjawabkan jurusan tersebut selama perkuliahan. Karena seperti yang kita lihat, kalau daftar di semua jalur itu ada dua ya. Yang pertama lolos dan tidak lolos. Nah, kalian yang sudah lolos itu harus bersyukur, harus mengambil jurusan tersebut. Karena ada juga orang yang tidak lulus dan pasti orang itu sangat berharap ya untuk kelolosannya. Jadi buat kalian yang sudah beruntung, itu silahkan kalian ambil ya. Karena kalau misalnya tidak kalian ambil, itu bakal ada konsekuensi untuk sekolah kalian. Yang keempat yaitu tidak ikut-ikutan di teman kalian. Oke, ini banyak banget permasalahan cara memilih jurusan. Dia cuma mengikuti temannya aja atau bestinya, sahabatnya gitu. Misal dari temannya, dia memilih pendidikan matematika. Nah, dia sendiri juga mau mengikuti temannya memilih jurusan pendidikan matematika. Tapi sewaktu lulus dia tidak mengambilnya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup belajar matematika pada saat perkuliahan. Maka dari itu teman-teman, kalau mau memilih jurusan, pilih sesuai dengan diri kalian. Jangan mengikuti teman. Dan juga kemarin ada permasalahan memilih jurusan karena mengikuti dari orang tua. Sebenarnya ini nggak apa-apa banget ya. Memang kita harus mengikuti saran dari orang tua, tapi harus kembali lagi sama diri kita sendiri. Apakah kita setuju atau sesuai dengan jurusan yang disarankan oleh orang tua atau tidak? Karena kemarin ada murid aku ya yang lolos tapi tidak diambil lagi. Kenapa? Karena jurusannya tidak sesuai dengan dirinya. Karena itu cuma saran dari orang tua aja. Jadi sayang banget kan teman-teman, sayang waktu belajar kalian, tenaga kalian, dan uang pendaftaran kalian. Jadi banyak banget resiko yang kalau misalnya kalian tidak ambil. So, kalian kalau memilih jurusan jangan ikut teman ya, dan jangan juga ikuti orang tua kalau misalnya tidak sesuai. Tapi kalau misalnya saran dari orang tua itu baik dan sesuai dengan diri kalian, ya mantap banget lah untuk kalian pilih. Jadi bukan maksudnya aku melarang kalian untuk mengikuti orang tua ya, tapi harus didiskusikan terlebih dahulu apakah dalam diri kalian itu sesuai dengan saran dari orang tua atau tidak. Oke deh guys, jadi itu dia tadi beberapa tips dari aku supaya kalian memilih jurusan dengan benar dan juga tepat, supaya kalian tidak salah pilih jurusan dan bisa enjoy atau menikmati waktu perkuliahan kalian
tanpa tekanan dari pihak manapun. Oke deh guys, segitu dulu video pada malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh banget komen di bawah atau langsung chat WhatsApp aku aja. Jangan lupa untuk semangati aku ya teman-teman dengan cara subscribe channel YouTube aku, Leni Agustin. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalau misalnya ada video terbaru, kalian langsung bisa mengetahuinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.